Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang wali yang tersembunyi, atau yang biasa disebut sebagai wali mastur. Siapakah wali mastur itu? Dan benarkah, di sekitar kita terdapat banyak wali mastur yang tak kita ketahui? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Siapakah wali mastur itu? Wali mastur adalah seseorang yang menjadi kekasih Allah, atau dekat dengan Allah. Akan tetapi, sosok mereka tidak diketahui oleh banyak orang. Kecuali, hanya orang yang juga berpangkat walilah yang dapat mengetahuinya. Atau juga orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, yang dapat mengetahui mereka. Sering kita dengar ungkapan, bahwa yang mengenal wali hanya wali. Hal itu memanglah benar. Sebab, pandangan seorang wali yang melewati sirnya, tidaklah terhalang apapun lagi. Maha besar Allah, yang senantiasa memberi petunjuk kepada siapapun yang hendak ia berikan petunjuk, termasuk untuk dapat mengenali walinya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah mengenai sosok wali mastur, atau wali yang jati dirinya tersembunyi. Berikut kisah-kisahnya. Mbah Men Lasem. Lasem Rembang, Jawa Tengah. Wilayah tersebut terkenal sebagai gudangnya ulama besar. Sederet nama kiai besar berasal dari sana, seperti Kiai Hamid, Kiai Maksum, Kiai Baidhowi, Syekh Masduki, dan ulama-ulama lain. Mereka semua adalah buktinya. Adalah Pak Abdurrahman atau Mbah Men. Seorang lelaki tua asal Bagilan Solo, yang kesehariannya menjadi tukang sapu di Pasar Lasem. Beliau adalah seorang wali mastur, yang konon mencapai makom wali fana, sebagaimana Gus Ud Pagerwojo Sidoarjo, Syekh Siti Jenar, dan Al-Halaj. Kesehariannya beliau amat sangat sederhana. Seringkali tiap pagi beliau mengumpulkan jatuhan buah sawo, dan membersihkannya, lalu memberikannya kepada anak-anak santri. Apa yang telah dilakukan beliau, seolah-olah mengajarkan kepada kita, bahwa ternyata bersodakoh tidak perlu menunggu kaya. Ada kalanya beliau menyuruh santri membersihkan kasur dipannya, sambil berkata, "Nak, tolong kasurnya dijemur sana, tapi kutunya jangan dibunuh. Nanti kembalikan lagi kutunya ya. Kasihan, biar mereka bisa tetap membangunanku sholat malam." Suatu hari, ada beberapa pedagang di pasar minta tolong pada Mbah Men. Mereka meminta, agar besok sebelum menjelang subuh, dagangan-dagangan mereka sudah diantarkan ke Pasar Lasem. Dan kebetulan sekali, waktu dan jam yang diminta beberapa pedagang itu sama, dan berbarengan. Keesokan harinya, ketika menjelang tarhim, para pedagang dibuat kaget. Karena, dagangan mereka telah sampai dengan cepat, dan telah ditata rapi oleh Mbah Men. Hal ini semakin menimbulkan kecurigaan mereka kepada sosok Mbah Men, bahwa beliau bukanlah sosok sembarangan. Padahal, jarak rumah mereka dengan Pasar Lasem lumayan jauh. Dan mereka pun meyakini, bahwa Mbah Men adalah seorang waliullah, dan memiliki sebuah kelebihan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terbongkar kedok kewaliannya, bagda subuh beliau duduk bersandar di bawah pohon mangga, tepat depan pondok Kiai Baidhowi Lasem, yang tak lain adalah mertua dari Syekhina Maimun Zubair. Dan beliau pun berdoa kepada Allah, agar ia segera diwafatkan. Selepas itu, tak lama kemudian beliau bersujud, dan menghembuskan nafas terakhirnya. Subhanallah. Itulah sang wali mastur.
Kiai Hasyim Muzadi diperintah menemui Wali Mastur. Kiai Hasyim Muzadi. Beliau adalah salah satu tokoh ulama besar yang pernah ada di Indonesia. Di tahun 1980-an awal, beliau diminta oleh gurunya berhenti sebagai anggota dewan. Kiai Hasyim pun taat dengan perintah gurunya tersebut. Jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang, beliau tinggalkan begitu saja. Dan akhirnya, beliau balik kembali lagi sebagai aktivis GP Ansor. Kiai Hasyim berkeliling ke sana kemari, untuk merintis dan mengembangkan YPI Ansor di beberapa daerah. Kondisi ekonomi pada saat itu mulai morat-marit. Berbagai usaha dicoba, tapi selalu berakhir gagal. Anehnya, sang guru senantiasa datang kepadanya, jika ekonominya sedang mengalami seret. Seolah tahu kondisi muridnya, guru dari Kiai Hasyim datang membawa beras, minyak, gula, dan bahkan memberi uang kepada beliau. Di awal tahun 1990-an, gurunya meminta Kiai Hasyim agar segera merintis pesantren. Kiai Hasyim pun bingung, karena beliau merasa belum waktunya. Gurunya pun ngotot, bahkan menunjukkan lokasi tanah, yang kelak akan berdiri sebuah pesantren mahasiswa Al-Hikam. Dengan takzim, Kiai Hasyim mematuhi perintah gurunya tersebut. Dan di kemudian hari, kita semua bisa tahu barokahnya. Bahwasanya, sosok Kiai Hasyim bukan hanya menjadi pengasuh pesantren, melainkan beliau juga pernah menjadi ketua PWNU Jatim. Bahkan, beliau juga pernah menjadi ketum PBNU, dan masuk dalam jajaran tokoh berpengaruh di dunia Islam. Menjelang Muktamar NU di Kediri tahun 1999, sekaligus era kegentingan pasca reformasi, Kiai Hasyim diminta oleh gurunya untuk sowan kepada orang-orang soleh. Anehnya, target sowan ini bukan mereka yang namanya masyhur sebagai ulama, melainkan sosok-sosok yang sama sekali tidak kondang. Ada yang di pelosok desa, ada yang tinggal di hutan. Yang mana, ketika mau sowan saja harus melewati jalan berliku. Mereka semua diyakini sebagai sosok waliullah yang mastur, atau yang menyembunyikan jati dirinya. Bahkan, ada dari mereka yang dikenal oleh tetangganya sebagai seorang pedagang. Dan anehnya, mereka semua yang disowani ini sudah tahu, jika mereka bakal kedatangan sosok Kiai Hasyim. Karenanya, biasanya Kiai Hasyim diminta duduk, langsung diajak berdoa, kemudian disuruh pulang, sambil dititipi salam kepada guru Kiai Hasyim. Doa orang-orang soleh yang mastur ini secara garis besar sama, yakni untuk NU, Islam, dan Indonesia. Telah kita ketahui bersama, bahwa Gus Dur juga dikenal memainkan pola yang sama, seperti halnya apa yang dialami Kiai Hasyim Muzadi. Beliau mempunyai penasehat khusus, yang jumlahnya ada 9 orang kiai. Dan ketika mereka meminta atau memerintahkan ini dan itu, Gus Dur akan melaksanakannya dengan tanpa berpikir panjang. 9 orang gurunya ini sangat istimewa di mata Gus Dur. Di salah satu tayangan dalam Kaika Andi, Gus Dur menolak menyebutkan identitas guru-gurunya ini. Diketahui, bahwa Gus Dur adalah salah seorang pakar, yang dapat mencari sosok-sosok linwih yang soleh, baik yang masih hidup, maupun yang wafat. Sampai hari ini, mungkin saja masih banyak orang-orang soleh yang tidak terdeteksi kemasyhurannya, yang ikhlas mendoakan Indonesia dari serambi hatinya yang tulus. Mereka tidak dikenal di bumi, akan tetapi masyhur di langit. Mereka adalah para begawan, sang manusia istimewa, yang ibaratnya seperti berlian. Kita tahu, berlian tidak pernah tercecer di pinggir jalan. Untuk mencarinya, mesti butuh usaha ekstra keras, dengan cara menggali dan menambang. Orang-orang seperti ini sangat menjauhi kemasyhuran. Sebab, kepopuleran seperti halnya racun, yang akan membunuh secara perlahan. Mereka ada, dan senantiasa ada, untuk bermunajat bagi kebaikan Indonesia. Mereka memiliki prinsip seperti yang dibisikkan Gus Mik kepada Gus Dur. Indonesia akan baik-baik saja. Dan yang belum baik itu dua, yaitu saya dan Anda. Wali Mastur penjual buku di emperan jalan.
Siapa yang menyangka, seorang penjual kitab di sebuah emperan kota Tarim ini adalah seorang wali. Beliau dikenal banyak orang sebagai wali mastur, atau waliullah yang tersembunyi. Oleh karena itu, Islam selalu mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang lain, walaupun dia seorang pedagang kaki lima. Beliau adalah Al-Arif Billah, Al-Habib Husain bin Umar bin Hasan Al-Haddad. Beliau merupakan wali Allah yang sangat terkenal dengan doanya yang mampu mendatangkan rezeki dalam waktu singkat. Habib Husain diketahui mempunyai doa makbul untuk cepat mendapat rezeki. Meski beliau diberi karomah untuk mendatangkan rezeki dalam waktu singkat, namun doanya itu selalu digunakan untuk orang lain. Beliau berdoa agar rezeki datang dalam waktu singkat bagi orang lain. Al-Arif Billah Al-Habib Husain adalah merupakan seorang wali mastur yang menyembunyikan kewaliannya. Di balik penampilan sederhana, rumahnya yang sangat sederhana, dan kesehariannya yang diisi dengan berjualan kitab-kitab di sekitar Tarim. Beliau adalah manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Penampilannya beliau memang sederhana. Namun, sejatinya Habib Husain termasuk tokoh Hadramaut yang sangat dihormati, dan beliau sangat dimuliakan oleh penduduk setempat. Diketahui, beliau sering menghadiri sebuah majelis secara tiba-tiba. Lalu orang-orang pun segera meminta beliau untuk memberikan ceramah. Di antara pesan almarhum Habib Husain adalah, agar melazimkan membaca rotib Al-Haddad di rumah. Dengan harapan, agar rumah tersebut dan 16 rumah di sekelilingnya terdampak berkahnya. Beliau juga mewasiatkan, agar senantiasa membaca minimal 400 kali sholawat dalam sehari. Sebuah ijazah yang beliau terima dari seorang waliullah di Indonesia, yakni Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, yang berada di Keramat Empang Bogor. Dan ijazah ini didapatkan beliau melalui ayahnya. Keistimewaan lain yang dimiliki Habib Husain adalah, beliau pandai berbahasa Indonesia. Hal itu dikarenakan, beliau memang dikenal dekat dengan para pelajar Indonesia di sana. Habib Husain wafat tanggal 21 Maret, tahun 2017 Masehi. Dan jenazah beliau kemudian dimakamkan di kubah Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang berada di wilayah Hautah, kota Shibam. Pemakamannya pun dipimpin langsung oleh Habib Umar bin Hafidz. Pemakaman Habib Husain di dalam kubah Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, semakin menunjukkan tingginya derajat yang beliau miliki. Sebab, tak semua orang bisa dimakamkan di kubah ini. Dan hanya orang-orang yang dianggap mulialah, yang boleh dimakamkan di sana. Dan semoga kita semua bisa meneladani kesederhanaan beliau. Habib Syekh bin Yahya. Dahulu, di negeri Yaman pernah terjadi fitnah, atau konflik yang sangat dahsyat. Konflik itu melibatkan antar suku, yang mereka saling terlibat kontak senjata. Para ulama pun sudah turun tangan dalam menasihati mereka, untuk secepatnya melakukan gencatan senjata. Namun, tampaknya mereka tidak menggubris nasihat para ulama tersebut. Para ulama khawatir, jika konflik dibiarkan terus-menerus dan tidak secepatnya diredam, maka bala atau musibah akan segera turun. Akhirnya, para ulama ahlil kasyaf, baik dari kalangan habaib maupun non-habaib, berkumpullah mereka semuanya di kota Tarim. Mereka kemudian mencari tahu, siapakah kiranya orang yang bisa meredam konflik yang terus berkepanjangan itu. Padahal, waktu itu wali-wali besar seperti Syekh Abu Bakar bin Salim masih hidup. Akhirnya, mereka berhasil menemukan orang yang sekiranya mampu mengatasi permasalahan ini. Dan orang pilihan tersebut bernama Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya. Akhirnya, para ulama Yaman sepakat menunjuk beliau sebagai Taskitul Fitan, atau sang peredam konflik. Konon, Syekh Abu Bakar bin Salimlah yang menunjuk beliau sebagai peredam konflik pada zaman itu. Ternyata, sosok Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya adalah seorang wali mastur. Kewalian beliau tidak begitu terkenal, seperti halnya wali-wali yang lain. Wali mastur artinya wali yang tersembunyi, namun bukan berarti tidak terlihat. Beliau ada di tengah-tengah masyarakat, tapi identitas kewaliannya tidak bisa diketahui oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang telah diizinkan Allah.
Saat itu, beliau tinggal di kampung Masileh. Dan daerah yang sedang dilanda perang saudara ada di daerah Gorod. Setelah mendapat tugas dari para ulama Yaman untuk meredam konflik, beliau langsung bergegas menuju kampung Gorod. Setibanya di sana, beliau memohon kepada Allah, agar perang saudara yang sedang menimpa negerinya segera berakhir. Tak berapa lama kemudian, langit yang sebelumnya diliputi oleh awan berwarna hitam pekat, berubah seketika. Langit yang tadinya sangat gelap, yang bercampur api berwarna merah, dan siap meluluhlantakkan negeri Yaman, akhirnya lenyap seketika. Dan saat itu, keadaan diiringi dengan turunnya hujan yang sangat deras. Dan berkat doa beliau, semua suku yang terlibat kontak senjata pun akhirnya menyerah, dan minta diatur oleh Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya. Berkat doa beliau pula lah, negeri yang dulunya dilanda perang saudara, akhirnya mulai bisa berangsur kondusif. Sehingga, beliau terkenal sebagai juru damai, dan taskitul fitan, atau peredam konflik. Sampai akhir hayatnya, beliau memilih menetap di wilayah Gorod, wilayah yang telah didamaikannya itu. Dan jenazah beliau juga dimakamkan di kampung tersebut. Catatan ini berdasarkan penuturan dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, saat pengajian Ramadan tahun 2016. Habib Lutfi juga pernah menuturkan, bahwa Habib Syekh bin Yahya adalah wali yang sangat mencintai petani. Barang siapa bertani, bertawasullah pada Habib Syekh. Insya Allah, taninya akan hasil. Tutur Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Wali Allah yang dijadikan gila secara zohir. Dikisahkan, di suatu desa, ada seorang lelaki yang bernama Fulan, yang dianggap berkelakuan gila oleh sekitarnya. Entah dari mana ia berasal, dan tak satupun dari penduduk desa itu mengetahuinya. Tiba-tiba saja ia sudah hadir di sana. Kegilaannya biasanya datang pada malam hari. Fulan pun akan bersyair dalam kegilaannya. Pada siang hari, terkadang ia berlari berkeliling pasar, atau ikut bermain dengan anak-anak. Para penduduk sudah biasa melihat tingkah lakunya. Mereka tidak khawatir pada anak mereka, karena si Fulan tidak pernah menyakiti orang lain, terlebih lagi ia juga sangat sayang kepada anak kecil. Ada saja orang yang kasihan, dan membawakan makanan untuknya buat berbuka puasa. Setahu mereka, Fulan tidak pernah terlihat berbuka siang hari. Dia tidak pernah putus puasanya. Yang lebih mengherankan lagi, Fulan tidak mau tidur di sembarang tempat. Ia lebih suka tidur di emper satu-satunya masjid di desa itu. Ia selalu tidur pada pagi hingga petang, dan berjaga pada malam harinya. Suatu malam, kala kegilaannya datang, maka si Fulan pun bersyair. Wahai kekasih, padamu aku memuji. Padamu aku berbakti. Engkaulah yang aku cintai. Wahai kekasih, jangan kau tinggalkan aku. Jangan kau benci aku. Jangan kau cemburui aku. Karena cintaku hanya untukmu. Setelah bersyair berulang-ulang memuji kekasihnya, maka ia pun mengakhiri syairnya dengan menangis. Dan pada siang itu juga, singgahlah seorang musafir di masjid itu. Setelah sholat duhur, ia pun keluar, dan mendekati si Fulan yang sedang tidur. Ia mencoba membangunkannya, akan tetapi Fulan tetap saja nyenyak dalam tidurnya. Wahai orang yang sedang tidur, tidakkah engkau ingin melaksanakan sholat duhur? Janganlah engkau lewatkan waktu sholatmu dengan tidur panjangmu. Kata musafir itu sambil terus membangunkan Fulan. Fulan akhirnya bangun dan menatap si musafir, lalu berkata, "Apa pedulimu denganku? Aku sedang bermimpi bersama kekasihku. Tetapi engkau telah mengusik keasyikanku dengan sang kekasih. Tidakkah engkau ingin melaksanakan sholat untuk menyembah Tuhanmu?" Tanya sang musafir. "Tuhan. Tuhan yang mana? Aku tidak menyembah Tuhan. Tiada sedikit pun kusimpan kata Tuhan dalam hatiku. Tiada Tuhan, tiada Tuhan." Jawab si Fulan. "Masya Allah.
Mengapa kau berkata seperti itu? Tanyanya lagi sang musafir pada Fulan. Aku hanya memuja sang kekasih dan tiada tempat untuk Tuhan di hatiku. Tekannya dalam jawaban. Apakah agamamu, wahai orang yang tidak bertuhan? Tanya sang musafir sedikit geram, karena tidak percayanya sang musafir akan perkataan si Fulan. Ku tidak beragama. Aku hanya bercinta kasih. Lalu, apa agamamu? Kata Fulan balik bertanya. Tidakkah engkau lihat aku berada dalam masjid? Tentunya aku adalah seorang muslim. Jelas musafir masih dalam kebingungan. Bila engkau muslim, aku ingin bertanya, di manakah Tuhanmu berada, wahai orang yang banyak tanya? Tanya si Fulan. Pertanyaan si Fulan ini membuat si musafir tak dapat berkata-kata. Ia diam bagai seorang bisu. Lalu pergi meninggalkan Fulan. Engkau mengganggu tidurku saja. Menyuruhku sholat, tetapi engkau sendiri tidak tahu di mana Tuhanmu berada. Kata Fulan sambil melanjutkan tidur siangnya. Wahai kekasih. Wahai kekasih. Tidak kuat aku menahan kerinduan ini. Tiada sabar aku untuk berjumpa denganmu. Tiada kuasa aku untuk menggapaimu. Wahai kekasih, wahai pujaan hati. Kegilaanku akan dirimu semakin menjadi. Wahai kekasih. Wahai dambaan hati. Aku sebut selalu namamu dan kupatri dalam hatiku. Musafir yang tadi siang membangunkannya, rupanya sedang mengamati dari kejauhan, atas segala apa yang telah diperbuat Fulan. Dia tidak menyangka pada Fulan, atas syair-syairnya berisikan kalimat-kalimat cinta yang indah. Dan dia pun tidak percaya, bahwa Fulan adalah seorang yang gila. Karena rasa penasaran pada apa yang telah dilakukan Fulan tadi siang, ia pun berjalan mendekati Fulan, dan memberi salam. Assalamualaikum, wahai Fulan. Ucap sang musafir. Fulan pun menoleh dan membalas salamnya. Waalaikumsalam. Sedang apakah engkau di sini seorang diri? Tanya musafir. Aku sedang memuji kekasihku. Lantas, apakah keperluanmu malam begini berada di sini? Ucap si Fulan. Aku sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Jelas sang musafir. Tidak adakah pekerjaan yang bermanfaat bagimu, selain memperhatikanku dalam bersyair? Tanya si Fulan lagi. Wahai Fulan, aku hanya berpikir tentang isi dari syair indah, yang engkau dendangkan tadi. Jawabnya. Mengapa engkau tidak sholat menyembah Tuhanmu? Tanya Fulan sambil berdiri. Aku penasaran akan kata-katamu tadi siang, yang membuat aku berpikir panjang dengan segala yang kau ucapkan. Maukah engkau memberiku penjelasan, tentang di mana Tuhan itu berada? Mohon musafir itu pada Fulan. Selama ini engkau menyembahnya, tetapi engkau sama sekali tidak tahu, di mana ia berada. Sungguh sia-sia segala apa yang engkau kerjakan itu, wahai musafir. Jelasnya. Tuhan itu banyak dan jangan sekali-kali lagi engkau berkata menyembah Tuhan, karena engkau akan berada dalam kesesatan. Engkau pasti bertanya, mengapa aku tidak bertuhan, dan mengapa aku tidak beragama? Ucap si Fulan. Musafir itu pun menganggukkan kepala, tanda mengiyakan pertanyaan dari si Fulan. Aku tidak menyembah Tuhan, tetapi aku menyembah Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa aku mengatakan tidak beragama? Karena Allah tidak lagi memberatkannya padaku. Karena aku telah menjadi kekasihnya. Apapun yang dia pilihkan padaku, itulah yang terbaik buatku, walau neraka yang diinginkannya untukku. Aku bersedia masuk ke dalamnya dengan cinta kasihnya. Untuk apa aku memilih surga, bila tidak bisa menjadi kekasihnya, dan tidak bisa berjumpa, serta melihat keindahan wajahnya yang maha indah itu. Aku ikhlas menerima kegilaanku, karena aku ingin selalu bercinta dengannya. Inilah kehendak yang dia inginkan buat kebaikanku.
Inilah kesucian cinta yang dia inginkan dariku. Katanya ketika menjelaskan pada musafir itu. Astagfirullah. Maha suci Engkau ya Allah, dari segala prasangka buruk hamba-Mu ini. Mohonnya pada Allah, setelah mendengarkan penjelasan dari Fulan. Akan tetapi, mengapa sewaktu aku menyuruhmu sholat tadi siang, engkau menolak? Lanjutnya. Apakah setiap perbuatan selalu harus aku pamerkan kepada semua manusia? Apakah engkau mengetahui, kapan aku sholat tadi siang? Fulan balik bertanya. Tidak. Jawab si musafir. Sesungguhnya, amal yang baik adalah, bila tangan kanan bersedekah, tidaklah diketahui oleh tangan kirinya. Janganlah engkau pamerkan segala amal yang engkau lakukan, karena itu semua akan menjauhkanmu dari Allah. Engkau akan memakan puji-pujian orang, lalu engkau akan menjadi ria karenanya. Bukankah tidak jauh dari desa ini, ada sebuah hutan? Aku pergi ke sana untuk melaksanakan sholat, dan meninggalkan tubuhku tetap terbaring dalam nyenyaknya tidur. Hal tersebut kulakukan agar orang lain melihat, apa yang aku perbuat. Dan tetap seperti itulah pandangan mereka. Ucap si Fulan tatkala menjelaskan. Lalu, dengan apakah caranya engkau sholat, bila tubuhmu engkau biarkan terbaring dalam nyenyaknya tidur di depan masjid ini? Rasa ingin tahu musafir itu semakin menjadi. Aku memakai tubuh kekasihku, yang maha dohir, dan yang maha batin. Besok siang, setelah sholat duhur, lihatlah tubuhku yang berbaring nyenyak di depan masjid. Janganlah sekali-kali engkau ganggu tidurku. Lalu, pergilah engkau ke hutan sana. Ucap si Fulan menyarankan. Baiklah. Aku akan menuruti perkataanmu. Ucap musafir. Musafir itu pun menyanggupi, atas apa yang diperintahkan si Fulan. Setelah memberi salam, ia pun pergi meninggalkan Fulan yang mulai bersyair lagi. Keesokan harinya, setelah selesai sholat zuhur, musafir itu memperhatikan Fulan yang sedang nyenyak dalam tidurnya. Dan ia pun bergegas pergi menuju hutan yang dimaksud. Ia pun mencari-cari, di manakah sosok Fulan berada. Musafir itu sempat terkejut, ketika mendapati Fulan sedang melaksanakan sholat zuhur, yang saat itu berada di bawah teduhnya sebuah pohon tinggi. Ia pun menunggunya, hingga selesainya Fulan melaksanakan sholat. Setelah salam dan berdoa, Fulan mendekati musafir, yang sejak tadi dalam kebingungan. Wahai Fulan, aku tidak mengerti apa yang sedang engkau lakukan. Aku dapati tubuhmu terbaring dalam tidur yang nyenyak di depan masjid. Dan aku di sini mendapati pula engkau yang bertubuh sedang melaksanakan sholat. Padahal engkau katakan semalam, bahwa engkau pergi ke sini dengan memakai tubuh kekasihmu. Jelasnya yang masih belum sadar dari kebingungannya. Wahai anak muda, apakah engkau ragu akan kekuasaan Allah? Tanya si Fulan. Musafir itu pun menggelengkan kepala, tanda bahwa tak ada kuasa selain milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa pada semua orang pilihannya. Tiada yang mustahil, atas segala apa yang dia perbuat. Mata yang engkau punya itu adalah mata kasar. Bila engkau mempunyai mata halus, niscaya engkau tiada mendapati aku di sana. Itu hanyalah bayanganku saja. Dan tubuh asliku yang sebenarnya ada di sini, yang berada di hadapanmu saat ini. Mengapa pula aku katakan, aku memakai tubuh kekasihku? Karena bila engkau melihat pada awal kejadian, bahwa sebenarnya tubuh ini hanya menghijab, atau mendindingi kenyataan yang sebenarnya. Dinding itu akan hilang, bila engkau telah menyerahkan segalanya pada Allah. Bila engkau tidak melihat dinding itu, maka engkau telah memakai pakaian sebenarnya, yaitu pakaian ruh. Tetapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu, tentang segala sesuatu mengenai ruh. Karena ruh itu adalah urusan Allah. Mereka yang tidak mengerti, mereka akan menghalalkan darahku. Jelasnya Fulan kepada si musafir. Aku sedikit paham, atas apa-apa yang telah engkau jelaskan, wahai Fulan. Kata musafir itu. Sekarang, lihatlah apa yang ada di balik jubahku ini.
kata Fulan sambil memperlihatkan sesuatu di balik jubahnya. Ternyata, terdapat cahaya terang memancar dari dadanya dan menyilaukan mata musafir itu. Karena terkejut dan takjubnya akan terangnya cahaya itu, ia pun pingsan. Tak berapa lama, ia pun sadar dari pingsan, dan tidak mendapati lagi Fulan di sana. Ia pun berlari, untuk menemui Fulan yang sedang terbaring nyenyak di depan masjid. Sesampainya di sana, ia membuka selimut yang menutupi tubuh si Fulan. Betapa terkejutnya lagi ia, karena di balik selimut itu hanya didapati tumpukan-tumpukan batu. Masya Allah! Maha suci Engkau, ya Allah! Panjatnya si musafir dalam keheranan. Ya Allah! Siapakah Fulan ini sebenarnya? Siapakah orang yang misterius ini? Dan siapakah seorang penyair gila ini? Tanyanya dalam hati. Ia pun pergi kemudian dengan membawa bermacam kebingungan, dan selalu memohon petunjuk pada Allah, tentang siapakah sebenarnya orang gila yang ia temui itu. Wali Mastur di zaman Abah Guru Sekumpul. Ada seorang Sayyid, atau juriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebiasaannya setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Sampai suatu saat ajal datang menjemputnya, orang-orang kampung tidak ada yang tahu, siapa sosok dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri serta anaknya lah yang menghadapi jenazahnya, dan tidak ada satu tetangga pun datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, apalagi mensolatkan jenazahnya. Mendapati keadaan demikian, sang istri pun menangis, melihat keadaan suaminya yang tak diperdulikan orang-orang. Maka dia pun kemudian berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke Sungai Mahakam ini saja, ataukah aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmat-Mu, maka berilah petunjuk kepadaku." Tiba-tiba, masuklah seorang tampan tinggi rupawan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Syarifah." Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi sosok tersebut di belakangnya. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab istri dari jenazah tersebut. Saat melihat sang guru, si Syarifah tersentak kaget bukan main. Ternyata, yang datang di hadapannya adalah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Syarifah tersebut kemudian bertanya, "Sejak kapan Anda ke sini guru? Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sangatlah jauh jaraknya, apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini." Kemudian guru Sekumpul menjawab, "Allah yang memudahkan." Tiba-tiba, dari luar banyak orang kampung datang, dan terperanjat, seketika tahu yang datang adalah guru Sekumpul. Maka, mereka seketika keheranan, dan salah satu dari mereka berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi, dan setiap hari kebiasaannya duduk-duduk di tempat perjudian." Guru Sekumpul tersenyum dan lalu berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi, atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi?" Sang penduduk pun terdiam. Kemudian Abah Guru Sekumpul berkata lagi, "Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian, beliau adalah seorang zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau inilah yang menjadi penyandang bala di kampung sini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur, beliau bangun dan sholat tahajud, dan mendoakan kebaikan bagi kalian. Beliau jugalah yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian, berzikir, dan memohon ampun untuk para penjudi, agar mereka sadar. Akan tapi, kalian tidak tahu. Kalian cuma melihat dengan pandangan zohir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi, tapi beliau sangat terkenal di langit." Ada sebuah nasihat. Sedalam apapun lautan bisa ditebak, namun hati seseorang siapakah yang bisa menebak? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, dan tidak pula kepada rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sejalan dengan yang telah ditunjukkan dalam firman Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13. Bertemu 40 wali mastur. Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar merasa tak nyaman dengan kemasyhurannya. Suatu ketika, Kiai Haji Abdul Hamid pernah berkata, "Saya ingin sekali seperti Kiai Syarwani Abdan. Beliau itu alim, tapi mastur, atau tertutup, dan tidak masyhur, atau terkenal. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur. Jadi, saya ini sering kerepotan, karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang masyhur itu tidaklah mudah, dan bebannya itu berat. Kalau Kiai Syarwani itu enak. Jadinya tidak banyak didatangi orang-orang." Di lain kesempatan, ada kisah dari Mas Muhammad Baihaqi, putra Haji Muhdor Maksum, yang berasal dari Ampel, Surabaya. Haji Muhdor Maksum adalah tuan rumah tempat pertemuan bersejarah, tatkala Kiai Hamid bertemu dengan Kiai Syarwani. Ia juga sekaligus juru potret, yang telah mengabadikan kedua tokoh waliullah tersebut. Mas Baihaqi bercerita dari apa yang telah dialami oleh ayahnya, yakni Haji Muhdor. Kiai Haji Syarwani Abdan. Kebiasaannya bila saat haul Kanjeng Sunan Ampel pada bulan Syaban, maka beliau berziarah di pagi hari, sebelum acara puncak haul, yaitu Bagda Asar. Sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid, beliau datangnya sebelum waktu sholat asar. Pada waktu itu, Kiai Haji Abdul Hamid datang ke Masjid Agung Ampel, untuk menghadiri haul Agung Kanjeng Sunan Ampel. Dan beliau datangnya bertepatan dengan waktu orang-orang mau sholat asar, dan rencananya setelah itu mau hadir di makam Sunan Ampel. Namun pada kenyataannya, justru beliau malah tidak bisa hadir. Karena sejak Kiai Hamid masuk wilayah Masjid Ampel, sudah banyak orang-orang berebut minta salaman. Hal itu disebabkan oleh kemasyhurannya beliau di zaman itu. Untuk menghindari orang-orang bersalaman, maka Kiai Hamid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bila ada yang mau salaman, Kiai Hamid sholat sunnah 2 rakaat lagi. Hal itu beliau lakukan terus-menerus, sambil menunggu datangnya waktu sholat asar dimulai. Ketika sholat asar dimulai, pada jamaah pada mengisi sof-sof sholat. Ketika itu, Kiai Hamid bersiasat bergegas keluar dari Masjid Ampel untuk pulang, dan memutuskan tidak jadi menghadiri haul Kanjeng Sunan Ampel. Di dalam perjalanan pulang dari Masjid Ampel ke Jalan Raya Ampel, saat beliau mau menuju mobil, ketika itu beliau bertemu Haji Hasan. Yang mana, Haji Hasan adalah adik dari Haji Muhdor. Ia berhasil bersalaman, dan kemudian memberitahukan ke Kiai Hamid, bahwa Guru Syarwani ada di rumah kakaknya, yakni Haji Muhdor. Dan kebetulan tempatnya juga tak jauh dari wilayah Ampel. Maka, Kiai Hamid pun minta ke Haji Hasan, agar beliau diantarkan menemui Guru Syarwani Bangil. Maka, masuklah Kiai Haji Abdul Hamid ke rumah kakak dari Haji Hasan, yakni Haji Muhdor, dengan diikuti beberapa ulama yang mendampingi beliau. Seketika itu, Haji Muhdor segera memberitahukan kepada Guru Syarwani, bahwa sekarang ada Kiai Hamid di ruang tamu depan. Maka, dengan segera Guru Syarwani Bangil bergegas menemui Kiai Hamid, yang saat itu sedang menunggu Kiai Haji Muhammad Syarwani. Maka terjadilah pertemuan kedua ulama tersebut di rumah Haji Muhdor. Saat itu, Kiai Hamid dan Guru Syarwani Bangil saling merangkul dan mencium tangan. Momen-momen indah saat itu antara lain. Kiai Hamid meminta, agar Guru Syarwani bersedia bertukar selendang surban. Surban putih yang dipakai Guru Syarwani, ditukar dengan surban Kiai Hamid. Maka, bertukarlah surban kedua ulama tersebut.
Surban bekas Guru Syarwani oleh Kiai Hamid dipakai imamah di atas kepala. Sedangkan surban bekas Kiai Hamid oleh Guru Syarwani diselempangkan atau diletakkan di pundak leher. Setelah itu, dibawalah Kiai Abdul Hamid dan Guru Syarwani menuju ke dalam ruang keluarga Haji Muhdor. Setelah itu, Kiai Abdul Hamid meminta siwak bekas yang baru saja dipakai Guru Syarwani Bangil, agar diberikan kepada Kiai Haji Hamid. Kiai Hamid tidak mau minum kopi yang baru, malahan beliau justru meminum bekas kopi yang diminum Guru Syarwani. Setelah tahu kopinya diminum, Guru Syarwani meminum kembali kopi yang bekas diminum Kiai Haji Hamid itu. Pada saat perbincangan kedua wali tersebut, Haji Muhdor mengabadikan momen tersebut dengan difoto-foto. Tapi alangkah terkejutnya ia saat itu, karena kameranya tidak bisa dipencet, dan sepertinya macet. Melihat Haji Muhdor kebingungan, maka Kiai Hamid berkata, "Kenapa? Apakah kameranya sedang rusak?" Kemudian dijawab oleh Haji Muhdor, "Iya Kiai. Kameranya sepertinya sedang macet." Lalu Guru Syarwani bilang kepada Kiai Hamid, bahwa itu dilakukan untuk kenang-kenangan foto. Kemudian Kiai Hamid menyuruh Haji Muhdor menyerahkan kameranya, agar bisa dipegang oleh Kiai Hamid. Saat itu, kamera yang ada di tangan Kiai Hamid itu dipegang, dan nampak seperti diputar-putar. Setelah itu, barulah beliau menyerahkan kembali kamera itu kepada Haji Muhdor. Dan Haji Muhdor kemudian menyuruh keponakannya, untuk mencoba kembali memfoto. Dan sungguh ajaib, ternyata kameranya tidak macet lagi. Saat itu, Kiai Hamid berkata, "Untuk kenangan-kenangannya." Sehingga, foto-foto kedua ulama tersebut di pertemuan itu menjadi sangat terkenal. Bagi para pecinta kedua ulama tersebut, mereka tidak asing dengan peristiwa yang telah diabadikan tersebut. Ketika Kiai Hamid mau pamit pulang, maka Guru Syarwani minta doa kepada Kiai Hamid. Beliau bilang kepada Haji Muhdor beserta keluarganya yang hadir di rumah itu, bahwa Kiai Hamid ini adalah seorang waliullah. Mendengar ucapan tersebut, maka dibalas langsung oleh Kiai Hamid. "Yang wali itu sebenarnya yang ada di sampingku ini. Jadi, minta doanya sama beliau saja," ucap beliau sambil menunjuk ke Guru Syarwani Abdan. Karena kedua ulama ini saling tawadu dan tidak mau berdoa, akhirnya Haji Muhdor memberanikan diri menengahi, dengan berkata, "Kalau begitu, bergantian saja yang mendoakan, kita-kita yang di sini ikut mengamini saja." Akhirnya, mereka berdua bersedia berdoa bergantian. Kemudian, Kiai Hamid meminta, bila ada pintu keluar yang lain, maka beliau ingin keluar dari situ saja. Oleh Haji Muhdor, Kiai Hamid dan Guru Syarwani kemudian diantarkan keluar dari pintu belakang rumah, sesuai dengan permintaan Kiai Hamid. Karena di pintu depan sudah penuh orang-orang menunggu Kiai Hamid keluar rumah, hanya untuk sekadar bersalaman dengan beliau. Di tengah perjalanan menuju mobil, Kiai Hamid memberitahukan kepada Kiai Bustomi, bahwasanya, Guru Syarwani ini bagaikan rumah, yang pagarnya terbuka lebar. Mendengar pernyataan itu, Kiai Bustomi spontan bertanya, "Apa maksudnya Kiai Hamid berkata itu?" Kiai Hamid menjawab, "Kalau makom derajat Guru Syarwani itu tinggi, tetapi beliau tidak mau dikenal orang, akan tetapi siap menerima tamu kapan saja." Berpuluh tahun kemudian, akhirnya ketika kedua wali besar ini telah wafat, terjadilah ikatan kekerabatan. Yakni cucu Kiai Hamid, putra dari Gus Nasih. Beliau menikahi cucu Guru Syarwani, putri dari Guru Kashful Anwar. Terdapat juga kisah menarik tentang Guru Bangil, yang diutus gurunya untuk menemui 40 sosok wali mastur. Berikut adalah kisah Guru Bangil menemui 40 wali mastur yang bersembunyi di makam Sunan Ampel. Guru Bangil adalah panggilan dari Kiai Haji Syarwani Abdan. Diceritakan menemui 40 wali yang bersembunyi di lingkungan makam Sunan Ampel. Ketika Guru Bangil datang, para waliullah itu menunjukkan diri satu persatu. Kiai Haji Syarwani Abdan Pasuruan adalah guru utama Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau yang biasa dipanggil Guru Sekumpul.
Diketahui, baik guru Bangil maupun guru sekumpul, mereka berdua adalah sama-sama keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari, sang ulama besar Kalimantan yang diakui dunia. Guru Bangil juga dikenal sangat dekat dengan Kiai Hamid Pasuruan. Keduanya sama-sama waliullah besar di zamannya saat itu. Guru Bangilah yang menjadi perantara pertemuan abah guru sekumpul dengan Kiai Hamid Pasuruan. Tanda-tanda guru sekumpul sebagai waliullah, sudah ditengarai oleh Kiai Hamid Pasuruan saat pertama kali bertemu dengan beliau. Pada setiap haul guru Bangil tiba, masyarakat Kalimantan berduyun-duyun datang ke Pasuruan, untuk ziarah ke makam beliau. Dikisahkan, guru Bangil pernah mengaji kepada Syekh Ja'far Sheikhon, atau Habib Ja'far bin Sheikhon Assegaf Pasuruan. Habib Ja'far bin Sheikhon adalah seorang waliullah yang masyhur di Jawa pada zamannya. Suatu ketika, Habib Ja'far pernah memberikan nasihat penting kepada guru Bangil. Di tanah Jawa, yang menahan, atau yang menjadi penyandang bala ada 40 orang wali mastur. Jika ingin menemui mereka, maka ziarahlah ke Ampel. Nasihat Habib Ja'far ini menancap kuat dalam hati guru Bangil. Maka, pergilah beliau ke makam Sunan Ampel. Sesampainya di wilayah makam Ampel, maka guru Bangil berjalan terus-menerus. Terkadang, di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba beliau berjumpa dengan pedagang mainan. Lalu berteriaklah pedagang mainan tersebut dalam bahasa Arab yang artinya, "Saya salah satu dari 40 orang itu." Kejadian itu berlangsung terus-menerus, hingga yang ditemui guru Bangil berjumlah 40 orang. Dan mereka nampak berpakaian biasa semuanya. Mereka tidak bersurban, tidak berjubah, tidak berselendang, dan lain-lain. Guru Bangil tentu saja kaget luar biasa, ternyata 40 waliullah yang luar biasa itu tampil dengan pakaian biasa-biasa saja. Bahkan, salah satu wali mastur ada yang menyamar sebagai penjual mainan, yang berjualan di sekitar makam Sunan Ampel. Subhanallah. Mereka semua adalah kekasih pilihan Allah, yang ditugaskan untuk menjaga bumi. Mereka hidup untuk menyandang sebuah bala atau cobaan. Kiai Zainuddin Nganjuk. Kiai Haji Ali Mashan Musa menceritakan, bahwa Kiai Haji Zainuddin Nganjuk adalah seorang wali mastur. Saya beberapa waktu lalu melantik pengurus cabang Nahdlatul Ulama Nganjuk. Saat itu, saya sowan dulu ke makam Kiai Zainuddin yang dikenal sebagai wali mastur. Kiai Abdul Karim Lirboyo, setiap minggu beliau naik dokar ke Kiai Zainuddin, ucap Kiai Ali Mashan mengawali ceritanya. Kiai Ali Mashan kemudian menceritakan, ketika Kiai Zainuddin pada saat pikirannya gundah. Para santri beliau itu bercerita, suatu ketika Kiai Zainuddin marah. Para santri kemudian disuruh pulang. Tetapi kalau marahnya hilang, semua santrinya yang berjumlah sekitar 150 orang, dan tersebar di seluruh Indonesia itu dikunjungi satu persatu, dengan menaiki sebuah dokar. Hal tersebut beliau lakukan, untuk memberitahu, bahwa marahnya sudah hilang. Dan meminta agar santrinya untuk kembali ke pondok. Ungkapnya. Kiai Ali Mashan melanjutkan ceritanya. Ketika para santri sudah di pondok, mereka saling bercerita, bahwa Kiai Zainuddin ke rumahnya dengan membawa dokar. Para santri juga semakin terheran-heran, karena semua santri dikunjungi di hari yang sama, dan di jam yang sama. Ustadz Mahfud. Seorang pengajar di Ponpes Al-Hidayah Putra Tarik Sidoarjo, beliau juga pernah menceritakan tentang Kiai Zainuddin. Ustadz yang berasal dari Nganjuk itu menyampaikan, bahwa dirinya mengenal sosok Kiai Zainuddin, ketika nyantri di Ponpes Darul Muta'alimin Pandanasri Kertosono Nganjuk, yang saat itu diasuh oleh Kiai Ghazali Holil. Guru saya, Kiai Ghazali Holil itu pernah bercerita tentang gurunya, yaitu Kiai Zainuddin. Beliau dikenal sebagai sosok kiai yang sangat istiqomah dan disiplin. Kalau waktunya ngaji, meskipun ngantuk berat. Ucapnya. Ustadz Mahfud kemudian menirukan ucapan Kiai Haji Ghazali.
Saya ini tidak bisa meniru istiqomahnya Kiai Zainuddin, ucapnya. Padahal, saya yang sebagai santri beliau bersaksi, bahwa Kiai Ghazali itu istiqomahnya luar biasa. Saya sangat jauh dari istiqomahnya Kiai Ghazali. Tidak pernah saya mendengar Kiai Ghazali tidak mengajar. Jadi yang pertama, Kiai Zainuddin adalah sosok yang istiqomah. Lanjutnya, ia juga mengungkapkan salah satu ucapan Kiai Zainuddin kepada Kiai Ghazali. Santri itu harus ngaji. Kalau punya santri, ya ngaji dengan santri. Kalau tidak punya santri, ya ngaji dengan anak. Kalau tidak punya anak, ya ngaji dengan istri. Kalau tidak punya istri, ya harus tetap ngaji, meskipun dengan tembok atau tiang listrik, ungkapnya. Kiai Jabuk. Setiap kekasih Allah mendapat anugerah keistimewaan, yang terkadang tidak lazim. Kalau untuk para nabi, keistimewaan tersebut disebut dengan mukjizat. Sedangkan bagi para wali Allah, keistimewaan tersebut biasa disebut dengan karomah. Sosok wali Allah yang satu ini mungkin tidak banyak dikenal orang, bahkan oleh warga Banua Kalimantan Selatan sekalipun. Beliau bergelar Kiai Jabuk. Beliau mempunyai nama asli Kiai Haji Jamhuri. Ulama satu ini, diyakini masyarakat sekitar memiliki makom sebagai wali mastur, atau wali Allah yang tersembunyi. Salah seorang anak angkat kesayangan, sekaligus pewaris utama ilmu tasawuf Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar Martapura ini, beliau memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Kesehariannya hanyalah seorang petani. Dan tatkala fajar menyingsing, beliau turun ke sawah. Kemudian menjelang senja, beliau pun memutuskan pulang ke rumah. Hal tersebutlah yang beliau lakukan dalam kesehariannya. Adapun gelar yang diperolehnya dengan sebutan Kiai Jabuk bukanlah tanpa sebab. Dalam sebuah perbincangan sederhana dengan muridnya, beliau selalu mengatakan bahwa dirinya sangat hina. Hal itu membuktikan ketawaduan dirinya kepada siapapun, bahkan kepada muridnya sekalipun. Dulu ada yang pernah memuji dan menghormati beliau. Lalu beliau menjawab, "Saya ini bukan siapa-siapa. Ibarat kayu, saya hanyalah kayu jabuk, atau kayu yang sudah lapuk." Sejak itulah, beliau dikenal dan disebut sebagai Kiai Jabuk. Demikian ungkap seorang putra Kiai Jabuk yang bernama Amang Udin. Kebiasaan lain yang dimiliki Kiai Jabuk dan patut ditiru adalah kehati-hatiannya dalam menerapkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai sikap yang sangat lembut, menghormati semua orang, dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap keluar dari rumah, bertemu orang lain, bahkan mengerjakan apapun, lidahnya tak pernah lepas mengucap solawat. Salah satu pesan beliau yang selalu disampaikannya kepada siapapun, mengingatkan agar kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluar dari rumah, jangan lupa membaca solawat. Seandainya kita keluar dari rumah, kemudian di perjalanan mendapat musibah hingga meninggal dunia, keluarga, harta dan apapun yang di dunia pasti ditinggal. Yang pasti dibawa adalah amal ibadah mengucap solawat saat keluar dari rumah tadi. Ungkap Amang Udin menirukan pesan Kiai Jabuk. Keistimewaan lain yang dimiliki Kiai Jabuk selama hidup, beliau tidak pernah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang ulama, atau seorang yang berilmu. Kesehariannya selalu ditutup dengan pakaian yang apa adanya. Terkadang, beliau hanya mengenakan celana kain bekas karung tepung, dan kaos oblong berwarna putih. Tak heran, banyak orang yang menduga, bahwa beliau hanya seorang kakek biasa yang sudah tua dan renta. Satu hari, Kiai Jabuk bermaksud ingin berpergian ke acara hajatan, yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Kala itu, transportasi yang bisa digunakan hanya transportasi air, seperti kelotok atau perahu dari kayu. Kebetulan, rumahnya berada di tepi sungai Kapuas, Anjir Serapat. Pakaiannya yang sangat biasa, sempat mengecoh pandangan pengemudi kelotok.
Waktu itu, Kiai Jabuk mencoba melambaikan tangan, memanggil kelotok, dengan maksud ingin menumpang. Akan tetapi, pengemudi kelotok hanya menengok ke samping, namun seolah tidak mendengar, hingga ia tetap melaju mengemudikan kelotoknya. Sewaktu kelotok melaju, Kiai Jabuk yang tadinya hanya melambaikan tangan, beliau kemudian menepuk tangannya 1 kali. Sungguh ajaib. Seketika itu, kelotok tadi tiba-tiba terhenti di tengah sungai, dengan suara mesin yang juga terhenti. Setelah Kiai Jabuk menepukkan tangannya sekali lagi, barulah mesin kelotok hidup kembali, dan berbalik arah menjemput dirinya. Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Waliullah, Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Beliau adalah seorang wali Allah yang mastur dari Kalimantan Selatan. Makam beliau berada di Kampung Keramat Basirih, atau Kampung Religi Kubah Basirih. Beliau merupakan salah satu guru besar dari beberapa ulama terkenal di Kalimantan Selatan. Sebut saja Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Kiai Haji Badaruddin, atau Guru Badaruddin Martapura. Guru Saman Mulia Martapura. Guru Saman Jalil Martapura. Guru Saman Bujang Martapura. Guru Umar Janggut, atau Habib Umar Bati-Bati. Mualim Haji Jahri, atau Guru Jahri. Dan Mualim Syukur, atau Guru Mualim Syukur Banjarmasin. Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Oleh murid-muridnya beliau biasa dipanggil Abah Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ayahnya bernama Habib Salim Al-Habsyi, yang berasal dari kota Hadramaut Yaman. Dan nasab beliau bersambung kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah sekelumit kisah Habib Abu Bakar Al-Habsyi, sang wali Allah yang tersembunyi. Semasa muda, Habib Abu Bakar sudah dibekali ilmu agama. Beliau menuntut ilmu di Pulau Jawa, yakni di Pondok Al-Khoriyah Surabaya, Jawa Timur. Kemudian beliau belajar menuntut ilmu ke beberapa pondok lainnya. Guru-guru beliau yang terkenal diantaranya adalah Habib Abdul Qadir Bilfaqih Darul Hadis Malang dan Habib Muhammad Ba'abud Lawang. Usai menuntut ilmu di tanah Jawa, sekitar tahun 1978, Habib Abu Bakar pulang kampung ke Kalimantan Selatan di kota Banjarmasin. Beliau menapakkan kakinya pertama kali di Jalan Dahlia 2, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Madia Banjarmasin. Beliau berada di sana sekitar tahun 90-an, hingga menetap dan mengajarkan ilmu beberapa tahun di sana. Sampai-sampai, ada yang memanggil nama beliau dengan sebutan Habib Dahlia. Semasa hidup, Habib Abu Bakar senang menerima tamu siapapun, dari manapun ia berasal, dan memberikan pengarahan kepada setiap yang datang. Baik pencerahan agama, maupun soal kehidupan di dunia. Namun, beliau tidak suka menonjolkan diri. Kehidupannya sangat sederhana, tidak menyukai kemewahan dan ketenaran. Sehingga, masyarakat Kalimantan Selatan yang mengenalnya, menyebut Habib Abu Bakar Al-Habsyi adalah seorang wali mastur, atau wali yang tersembunyi. Di sepanjang usianya, Habib Abu Bakar Al-Habsyi suka belajar dan mengajar ilmu agama. Selain itu, beliau pernah menjadi khatib di Masjid Hijau Darut Taqwa Basirih, yakni salah satu masjid tertua di Banjarmasin. Kemudian beliau juga pernah menjadi penghulu. Seorang ulama terkenal di Amuntai, hulu sungai utara yang bernama Haji Jahri, atau yang biasa dipanggil Mualim Haji Jahri, atau Guru Jahri. Beliau adalah salah satu murid Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kala itu, Guru Jahri mempunyai sebuah hajat kepada Habib Abu Bakar. Yang mana, saat itu beliau hendak meminta petunjuk dan bimbingan terkait persoalan yang sedang dihadapinya. Abah waktu itu datang ke Habib Abu Bakar. Belum mengutarakan niatnya, seketika Habib menyuruh Abah membuka sebuah kitab. Dan setelah dibuka, ternyata bab yang berkenaan dengan persoalan yang bakal diutarakan Abah. Jadi, Habib Abu Bakar sudah mengetahui lebih dahulu tentang apa yang akan diungkapkan Abah. Tutur Haji Hulaimi, anak dari Guru Jahri. Terdapat juga kisah keramat lainnya mengenai Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
Seseorang pernah datang kepada Guru Mualim Syukur, dan menanyakan tentang satu permasalahan. Namun, sang tamu malah disarankan Guru Mualim Syukur untuk menemui Habib Abu Bakar. Setiba di tempat Habib Abu Bakar, orang tersebut mengutarakan maksudnya. Kemudian oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi, orang tersebut malah disuruh kembali kepada Guru Mualim Syukur, dengan membawa secarik kertas dari sang Habib. Guru Mualim Syukur pun dibuat kaget, mengapa orang tersebut disuruh kembali kepadanya. Ternyata, setelah dibuka, secarik kertas itu merupakan sebuah petunjuk, yang mengarah pada kitab di lemari milik Guru Mualim Syukur. Dan isinya pun berkaitan, dan sesuai dengan permasalahan orang yang datang tersebut. Padahal, sebelumnya Guru Mualim Syukur sudah bolak-balik membuka lembaran yang ada pada kitab tersebut, namun beliau tidak menemukan halaman atau bab yang dimaksud. Akhirnya, Guru Mualim Syukur pun minta maaf kepada Habib Abu Bakar, dan mengakui kelalaiannya. Di kisah lainnya, ketika terdapat peziarah yang berhajat mengenai kehidupan di dunia, dengan berniat melalui wasilah perantara Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Maka, hajat yang diharapkan peziarah tersebut akhirnya terkabul. Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengembuskan nafas terakhirnya pada usia sekitar 90 tahun. Bahkan ada yang mengatakan beliau wafat pada usia 100 tahun. Beliau dimakamkan di Basirih, berdekatan dengan kubah Habib Basirih Hamid bin Abbas Bahashim. Beliau meninggalkan 10 orang anak hasil pernikahannya dengan Syarifah Rukayah Bahashim, cucu Habib Basirih Hamid Bahashim. Di antaranya Said Abdullah, Said Hussein, Said Alwi, Said Hadijah, Said Ahmad, Syarifah Syekhah, Said Idrus, Said Anis, dan paling bungsu adalah Syarifah Habsyiah. Sebelum meninggal, Habib Abu Bakar Al-Habsyi berpesan kepada anak-anaknya. Belajarlah terus-menerus, dan jangan pernah bosan dan berhenti hingga ke akhir hayat. Jangan mengambil yang bukan milik kita, dan jangan ikut-ikutan orang lain yang bukan urusan kita. Dan ingat, jangan pernah meminta uang untuk keperluan haulku, cukup semampunya dari keluarga. Itulah pesan beliau. Wali Mastur yang menjadi budak. Abdullah bin Mubarak adalah salah satu tabi'in yang mulia. 2 tahun sekali ia melaksanakan ibadah haji. Pada tahun tidak pergi haji, ia pergi berjihad fisabilillah. Di dalam kitab Syara al-Yaqut an-Nafis, ada sebuah kisah unik yang dialami Abdullah bin Mubarak. Suatu hari, beliau menghadiri sholat istisqa di Baghdad. Pada saat itu, di dekatnya ada seorang budak yang hitam lagi kurus. Dari sinilah kisah unik beliau dimulai. Aku mendengar budak itu berdoa. Ya Allah, sungguh hamba-hambamu datang kepadamu, meminta siraman dan meminta hujan darimu. Ya Allah, dengan cintamu padaku, siramilah mereka sekarang juga. Maka tiba-tiba datanglah mendung, lalu turunlah hujan. Aku masih memandang budak itu. Aku yakin budak itu adalah orang soleh dan bertakwa. Aku terus mengamatinya, dan mengikuti jalannya dari belakang secara diam-diam. Hingga akhirnya, ia memasuki rumah pedagang budak. Maka, tahulah aku saat itu kalau ia adalah salah satu budak yang dijual di sana. Besok aku akan datang membelinya. Ucap batinku. Besoknya aku mendatangi si pedagang budak. Kubilang padanya, aku ingin membeli salah satu budakmu. Lalu ia menawarkan budak-budaknya satu persatu padaku. Jumlah budaknya nyaris 40 orang. Semuanya ia tawarkan padaku. Tak kujumpai budak yang kucari. Sampai sang pedagang pun putus asa. Apakah sebenarnya maumu? Sudah kutawarkan budak-budak yang kuat dan baik kerjanya. Semua budak yang ada padaku sudah kutawarkan padamu. Kata si pedagang budak tersebut. Aku kemudian bertanya. Masihkah ada lagi, selain semua budak yang sudah kulihat? Si pedagang menjawab. Tidak ada lagi, kecuali seorang budak lemah yang bukan apa-apa.
Sungguh, budak yang dimaksud tidak ada artinya bagi si pedagang. Perlihatkan dia padaku, kataku. Si pedagang lalu memperlihatkannya. Dan benar saja, dialah orang yang kucari. Langsung saja ku bilang padanya, budak inilah yang kucari. Kami pun membicarakan soal harga. Aku jadi membelinya, dan kubawa ia berjalan-jalan. Di jalan, dengan tutur lembut aku berkata, akulah budak dan engkau tuannya. Ia lantas bertanya, tuanku, apa yang membuatmu begini? Dari dirimu, aku melihat sesuatu yang membuatku berkata demikian, jawabku. Apa yang engkau lihat dariku? Tanyanya yang mulai curiga. Sungguh, pada saat sholat istisqa kemarin aku melihatmu. Engkau memanjatkan doa pada Allah. Dan tak lama setelah itu, orang-orang telah disirami hujan. Ia diam tak menjawab. Hingga kami melewati sebuah masjid dan ia berkata, wahai tuanku, apakah kau bermurah hati padaku, dengan mengizinkanku melakukan sholat 2 rakaat di masjid ini? Tanyanya kepadaku. Silahkan. Jawabku. Lalu ia memasuki masjid, dan aku mengikutinya. Ia melaksanakan sholat 2 rakaat, dan aku mengamatinya. Setelah berucap salam, aku mendengarnya bermunajat. Ya Allah, sesungguhnya rahasia antara kau dan aku sudah terbuka. Maka, ambillah aku menghadapmu. Kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian tidur memiringkan tubuhnya menghadap kiblat. Tanpa disangka, ruhnya telah pergi meninggalkan tubuhnya yang kurus hitam pekat. Ia telah memenuhi panggilan menuju pertemuan tanpa sekat. Wali yang dikira ahli maksiat. Inilah kisah seorang wali yang tersembunyi. Dirinya tersembunyi karena masyarakat tidak mengetahui bahwa beliau adalah seorang wali. Kejadian ini diambil dari buku harian Sultan Murad IV. Di dalam buku hariannya itu diceritakan bahwa suatu malam Sang Sultan Murad merasa sangat gelisah dan galau. Ia ingin tahu apa penyebabnya. Maka ia pun memanggil kepala pengawalnya, dan mengatakan bahwa ia akan pergi keluar dari istana, dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Sesuatu yang memang biasa beliau lakukan. Sultan Murad kemudian berkata, mari kita keluar, kita belusukan melihat keadaan rakyatku. Mereka pun pergi, udara saat itu sangat panas. Tiba-tiba, mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Maka disentuhlah lelaki itu, dan dibangunkan oleh Sultan Murad. Ternyata, lelaki itu telah wafat. Orang-orang yang lewat di sekitarnya, tidak ada yang peduli dengan keadaan mayat lelaki tersebut. Maka, Sultan Murad yang saat itu menyamar sebagai rakyat biasa, memanggil mereka yang lewat saat itu. Kemudian mereka bertanya kepada Sultan, ada apa, apa yang engkau inginkan? Sultan lalu menjawab, mengapa orang ini wafat, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mengurus, dan membawa ke rumahnya? Siapa dia, dan di mana keluarganya? Mereka berkata, orang ini zindik, pelaku maksiat, dia selalu minum homer, dan sering bermaksiat. Sultan menjawab, tetapi, bukankah ia juga umat Rasulullah? Mari angkat dia, lalu kita bawa ke rumahnya. Maka, mereka pun akhirnya membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, saat istri lelaki tersebut mengetahui suaminya telah wafat, ia pun sedih dan menangis. Tapi orang-orang langsung pergi semua, dan hanya sang sultan dan kepala pengawalnya, yang masih tinggal di rumah lelaki itu. Kemudian sang sultan bertanya kepada istri laki-laki itu. Aku mendengar dari orang-orang di sini, mereka berkata,
bahwa suamimu itu dikenal suka melakukan kemaksiatan ini dan itu. Hingga mereka tidak peduli akan kematiannya, benarkah hal demikian itu?" Maka sang istri menjawab, "Awalnya aku juga menduga seperti itu Tuan. Suamiku setiap malam keluar rumah, dan pergi ke toko minuman keras. Kemudian ia membeli sesuai kemampuannya. Lalu ia bawa homer itu ke rumah, kemudian membuangnya ke dalam toilet, sambil berkata, 'Alhamdulillah, aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Suamiku juga selalu pergi ke tempat kemaksiatan. Ia memberi mereka uang, dan berkata kepada wanita penghibur, 'Malam ini merupakan jatah waktuku. Jadi, tutup pintumu sampai pagi. Jangan kau terima tamu yang lain.' Kemudian ia pulang ke rumah, dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa pemuda-pemuda Islam.' Akan tetapi, orang-orang yang melihatnya hanya mengira bahwa ia selalu meminum homer, dan selalu melakukan persinahan. Dan berita ini pun menyebar di masyarakat. Sampai akhirnya, suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, 'Kalau kamu begini terus, jika nanti kamu mati, maka tidak akan ada kaum muslimin yang akan memandikan jenazahmu. Tidak ada yang akan mensolatimu, dan tidak ada pula yang akan menguburkanmu.' Mendengar perkataan istrinya, saat itu ia hanya tertawa, dan menjawab, 'Janganlah takut, wahai istriku. Jika aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, oleh para ulama, dan para aulia Allah.' Maka, Sultan Murad pun menangis, dan berkata, 'Benar apa yang dikatakannya. Demi Allah, akulah Sultan Murad itu. Dan besok pagi, kita akan memandikan suamimu, mensolatinya, dan menguburkannya bersama-sama masyarakat, dan para ulama.' Akhirnya, jenazah laki-laki itu besoknya dihadiri oleh Sultan Murad, para ulama, para syekh, dan juga seluruh warga masyarakat muslim. Subhanallah. Terkadang kita suka menilai orang dari apa yang kita lihat, dan kita dengar dari omongan orang-orang. Andai saja, kita mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang, niscaya pasti kita akan menjaga lisan kita, dari membicarakan keburukan orang lain. Lelaki itu adalah seorang wali yang tersembunyi. Beliau melaksanakan tugasnya sebagai wali Allah. Meski orang awam menilainya sangat hina, Allah tetap menjaganya menjadi wali yang tersembunyi, sampai saatnya tiba. Wali Mastur yang wafat di depan para wali. Ada seorang wali Allah bernama Abu Jahir. Dia telah keluar dari negerinya, dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari kampung asal, bersama istri dan keluarganya yang lain. Di tempat baru ini, dia telah mendirikan sebuah masjid, dan beribadah di situ dengan tekun dan tenang. Beliau senantiasa dikunjungi oleh orang yang ingin belajar, dan mendalami jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, seorang wali Allah yang lain bernama Soleh Al-Mari berniat untuk menziarahi Abu Jahir. Hal tersebut dilakukannya untuk mendapatkan barakah dari beliau. Maka pada hari yang telah ditetapkan, berangkatlah Soleh menuju negeri tempat tinggalnya Abu Jahir. Tengah perjalanan, tak disangka beliau bertemu dengan Muhammad bin Wasi, kenalannya yang juga seorang wali Allah. "Assalamualaikum," kata Soleh Al-Mari. "Waalaikumsalam warahmatullahi," jawab Muhammad bin Wasi. Kedua wali Allah ini pun berpelukan, sambil bertanyakan kabar masing-masing. Dan mereka pun berdiskusi mengenai masalah kesufian. "Engkau hendak pergi kemana?" tanya Muhammad. "Aku hendak menziarahi rumah Abu Jahir," jawab Soleh. "Masya Allah. Aku juga hendak pergi ke sana." Keduanya pun berangkat menuju ke tempat tinggal Abu Jahir. Dan setelah berjalan beberapa langkah, mereka kemudian bertemu dengan seorang lagi wali Allah bernama Hubaibul Ajami. Mereka pun bersalaman dan bertanyakan kabar. "Hendak kemana Anda berdua ini?" tanya Hubaibul Ajami.
Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir. Jawab Muhammad dan Soleh Al-Mari. Aku juga dalam perjalanan ke sana. Jawab Hubaibul Ajami. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi bersama. Ucap mereka. Mereka meneruskan perjalanan dalam keadaan yang sungguh menggembirakan, karena mereka berjumlah semakin banyak. Setelah sampai di suatu tempat, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Malik bin Dinar, seorang wali Allah yang masyhur. Mereka bersalaman dengannya. Hendak pergi kemanakah kalian semua ini? Tanya Malik bin Dinar. Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir. Jawab rombongan wali tersebut. Subhanallah, aku juga dalam perjalanan hendak menuju ke sana. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Ucap Malik bin Dinar. Sekarang, jumlah mereka menjadi 4 orang, dengan tujuan yang sama. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah perjalanan, mereka berjumpa seorang lagi rekan wali Allah yang bernama Thabit Al-Banani. Mereka pun bersamalam, dan saling bertanyakan kabar. Kalian hendak kemana? Tanya Thabit. Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir. Jawab rombongan wali. Masya Allah. Saya juga akan pergi ke sana. Kalau begitu, kita pergi bersama, jawab Thabit. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengumpulkan kita, dan pergi bersama-sama, walaupun tanpa perjanjian. Kata Thabit Al-Banani. Kemudian berjalanlah kelima wali Allah yang hendak menuju rumah Abu Jahir. Sepanjang perjalanan, mereka tidak putus-putusnya memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengkaruniakan peluang berjalan bersama menuju rumah walinya. Selama perjalanan, tidak satu pun ucapan yang keluar dari mulut mereka, melainkan perkataan yang mendatangkan manfaat. Setelah berjalan beberapa lama, mereka singgah di suatu tempat untuk istirahat dan mengerjakan sholat. Marilah kita sholat 2 rakaat di sini, agar tempat ini ikut menjadi saksi esok di hari kiamat, di hadapan Allah Azza wa Jalla, kata Thabit Al-Banani. Satu niat yang baik. Sahut yang lain. Lalu mereka mengerjakan sholat bersama-sama dengan penuh khusyuk dan tawadu. Setelah menunaikan sholat, mereka berdoa untuk umat Islam sekaliannya, serta untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian mereka meneruskan perjalanan, dan akhirnya tibalah mereka di rumah Abu Jahir. Terasa kedamaian pada mereka, apabila terpandang rumah dan masjid yang didirikan oleh Abu Jahir. Namun mereka tidak terburu-buru mengetuk pintu, atau minta izin untuk masuk, demi menjaga peradaban wali Allah. Mereka pun duduk di masjid, sambil menunggu Abu Jahir keluar untuk sholat. Tidak berapa lama kemudian, waktu zuhur pun tiba. Maka keluarlah Abu Jahir, tanpa bercakap apa-apa, dan dia langsung masuk ke masjid, beradzan, iqamah, dan mendirikan sholat. Kelima tamunya yang mulia itu sholat berjamaah, dan berimamkan Abu Jahir. Selesai sholat, barulah mereka menemui Abu Jahir satu persatu. Mula-mula sekali adalah Muhammad bin Wasi. Assalamualaikum, kata Muhammad. Waalaikumsalam, siapakah Anda ini? Jawab Abu Jahir, disambung dengan pertanyaannya. Saya saudaramu, Muhammad bin Wasi. Jawabnya. Kalau begitu, berarti Andalah orang Basrah yang terkenal paling bagus sholatnya itu. Muhammad bin Wasi pun terdiam, tanpa berkata apa-apa. Kemudian, Thabit Al-Banani maju ke hadapan. Siapakah Anda ini? Tanya Abu Jahir. Tanya Abu Jahir. Saya saudaramu, Thabit Al-Banani. Jawabnya. Kalau begitu, benarkah Anda orang Basrah yang dikenal paling banyak sholatnya itu? Tanya Abu Jahir. Thabit juga diam tanpa berkata apa-apa. Tiba pula giliran Malik bin Dinar. Siapakah Anda ini? Tanya Abu Jahir. Saya saudaramu, Malik bin Dinar. Jawabnya. Masya Allah. Jadi, benarkah Anda orang yang terkenal paling zuhud di kalangan penduduk Basrah? Tanya Abu Jahir. Malik bin Dinar juga tidak berkata apa-apa.
Kemudian Hubaib al-Ajami menemui Abu Jahir. "Siapakah Anda ini?" tanya Abu Jahir. "Saya adalah saudaramu, Hubaib al-Ajami," jawabnya. "Masya Allah. Kalau begitu, Andalah orang yang terkenal di kalangan penduduk Basrah, sebagai orang yang mustajab doanya itu," kata Abu Jahir. Seperti yang lain, Hubaib mendiamkan diri. Akhirnya tibalah giliran terakhir, yakni giliran Soleh Al-Mari untuk maju memperkenalkan dirinya. "Siapakah Anda ini?" tanya Abu Jahir. "Saya saudaramu, Soleh Al-Mari," jawabnya. "Subhanallah. Kalau begitu, Andalah orang yang terkenal di kalangan penduduk Basrah, sebagai qori paling yang fasih, dan yang paling bagus suaranya." Sama seperti rekan-rekan sebelumnya, Soleh Al-Mari juga tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Abu Jahir kemudian bertafakur sebentar, seperti mengenangkan sesuatu. "Aku sebenarnya sangat rindu, dan ingin mendengar suaramu, wahai saudaraku," kata Abu Jahir. "Oleh karena itu, aku senang jika engkau bersedia membacakan 4 atau 5 ayat Al-Quran, karena aku sangat ingin mendengarnya." Soleh Al-Mari pun memenuhi permintaannya, lalu dia membuka Al-Quran. Soleh kemudian membaca surah Al-Furqan, ayat 22. "Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijron, mahjuro. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan." Ketika mendengar bacaan, debu yang berterbangan, Abu Jahir berteriak kuat, hingga dia menjadi pingsan. Hal itu disebabkan, karena rasa ketakutan yang teramat sangat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau sadar dari pingsannya, Abu Jahir berkata, "Tolong ulangi pembacaan ayat tadi." Soleh pun mengulangi bacanya, dan apabila sampai pada bacaan debu yang berterbangan, sekali lagi, Abu Jahir berteriak. Sehingga, rebahlah tubuhnya di tempat sujud, dan wafat seketika itu juga. Soleh Al-Mari dan teman-teman wali Allah lainnya sangat terharu, saat menyaksikan kewafatan Abu Jahir yang mengagumkan itu. Beliau wafat dalam keadaan amat ketakutan, tatkala mendengar kalam ilahi. Tidak lama kemudian, istri Abu Jahir muncul. "Siapakah kalian semua ini?" tanya istri Abu Jahir. "Kami datang dari Basrah. Yang ini Malik bin Dinar, Hubaib al-Ajami, Muhammad bin Wasi, Tabit al-Banani, dan saya, Soleh Al-Mari," jawab Soleh mewakili para aulia sahabatnya itu. Tiba-tiba perempuan itu berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Kalau begitu, Abu Jahir telah wafat. Soleh dan rekan-rekan wali Allah lainnya merasa heran terhadap respon perempuan itu. Mereka masih bingung, mengapa dia telah memastikan kematian suaminya itu. Padahal, dia belum menyaksikannya, dan mereka juga belum memberitahunya, atas apa yang telah terjadi sebelumnya. "Dari mana Puan tahu, bahwa Abu Jahir telah wafat?" tanya mereka keheranan. "Saya telah banyak sekali mendengar doanya, di mana beliau sering mengucapkan doanya yang berbunyi, Ya Allah, kumpulkanlah para auliamu pada saat ajalku tiba." Dan perempuan itu menyambung, "Jadi, tidaklah kalian berkumpul di sini sekarang ini, melainkan Abu Jahir telah wafat." Rupa-rupanya, doa Abu Jahir telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, para aulia itu pun menguruskan jenazahnya Abu Jahir. Dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolat, hingga menguburkannya. Maha suci Allah, yang telah mewafatkan hambanya yang mulia, dan diuruskan oleh tangan-tangan yang mulia pula. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang yang baik-baik, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Robbal Alamin. Ciri-ciri wali mastur. Banyak wali-wali Allah yang dimasyhurkan setelah wafatnya, di antaranya adalah Mbah Priok. Sebelumnya, wali Allah itu tersembunyi atau mastur.
Tetapi karena kehendak Allah jua, akhirnya makom beliau-beliau itu tampak ke permukaan. Banyak tanda kewalian seseorang terbuka secara nyata, seperti terlihatnya jasad yang utuh ketika dipindahkan. Sebenarnya, banyak wali-wali Allah yang disatarkan, atau tidak masyhur, khususnya di Pulau Jawa ini. Disebutkan dalam hadis, Umar bin Khattab berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan para nabi, dan bukan orang-orang yang mati syahid. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid merasa iri kepada mereka pada hari kiamat, karena kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menceritakan kepada kami, siapakah mereka itu? Beliau kemudian bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan ruh dari Allah, tanpa ada hubungan kekerabatan di antara mereka, dan tanpa adanya harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya. Dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya, tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut, dan tidak bersedih ketika orang-orang merasa bersedih. Dan beliau membaca ayat ini. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus, ayat 62. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahai sekalian manusia, dengar, pahami, dan ketahuilah, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba. Mereka bukan para nabi ataupun syuhada, atau orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi, para nabi dan syuhada merasa iri pada mereka, karena tempat dan kedekatan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Kemudian, salah seorang badui datang. Dia berasal dari pedalaman jauh dan menyendiri. Dia menunjuk tangannya ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, wahai Nabi Allah, sekelompok orang yang bukan para nabi ataupun syuhada, tetapi para nabi dan syuhada merasa iri kepada mereka karena kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah. Maka, tolong sebutkan ciri-ciri mereka untuk kami. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, karena pertanyaan orang badui itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru, dan orang-orang asing. Di antara mereka tidak dihubungkan oleh kekerabatan yang dekat. Mereka saling mencintai karena Allah, dan saling tulus ikhlas. Allah menempatkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Allah mendudukan mereka di atasnya. Dan Allah menjadikan wajah-wajah mereka bercahaya, pakaian-pakaian mereka bercahaya. Orang-orang ketakutan pada hari kiamat, sementara mereka tidak ketakutan. Mereka adalah para wali-wali Allah, yang tidak takut, dan tidak bersedih hati. Hadis riwayat Ahmad. Menurut ulama ahli tasawuf, di antara para wali Allah ada yang dikategorikan sebagai wali mastur, atau wali yang tersembunyi. Sebenarnya, terdapat banyak wali mastur yang tersembunyi, yang banyak orang tidak tahu. Semuanya memiliki martabat, tingkatan, dan kekhususan. Sehingga, banyak orang lebih mengetahui wali yang masyhur, daripada mengetahui wali khas, yang derajatnya ditinggikan oleh Allah pada masanya, dibanding lainnya. Bahkan, seorang Sultanul Aulia masyhur, Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada masa awal hidupnya tidak dikenal sebagai seorang aulia. Barulah setelah 25 tahun, terbukalah hijab, atau dinding penutup akan kewaliannya. Syekh Abdus Salam bin Mashis adalah seorang wali mursyid yang tidak dikenal pada masanya. Tapi setelah ditemukan di atas bukit oleh muridnya, yakni Syekh Ali Abul Hasan Asyadzili, sang pendiri Thorikah Syadziliyah, barulah terkuak keberadaan dan kebesaran aulianya di tengah umat. Masyhur atau tidak, bukanlah tujuan bagi seorang aulia. Semua terhitung dalam genggaman kehendak dan takdirnya. Maha besar Allah, yang telah menyembunyikan para kekasihnya di balik hijab keanggunan, hingga mereka tenggelam dalam samudera keesaannya. Mereka lenyap dalam lautan tauhid. Ketahuilah, mereka ada di sekitar kita. Mereka tertutup di balik hijab Allah. Mereka sama sekali tidak engkau duga sebagai seorang wali. Menutup aurat itu wajib,
maka menutup keistimewaan itu jauh lebih wajib. Mungkin begitulah pegangan mereka. Namun, terkadang bukan pula mereka sengaja menyembunyikan identitasnya. Akan tetapi, memang kehendak Allah lah yang menutupi kewalian mereka di mata umum. Selain itu, aulia pada makom mastur dan makom majlub ini berada di balik hijab Allah. Dan tentunya, hijab Allah itu adalah suci. Maka, hanya boleh dipandang oleh yang suci pula. Dari itulah, mengapa kita yang dipenuhi karat dosa tidak dapat tembus, untuk dapat dengan mudah mengenali para wali-walinya. Sering kita mendengar ungkapan, yang mengenal wali hanya wali. Itu memang benar. Sebab, pandangan seorang wali melewati sirnya tidaklah terhalang apapun lagi. Maha besar Allah, yang senantiasa memberi petunjuk kepada siapapun yang hendak Ia berikan petunjuk, termasuk untuk dapat mengenali walinya. Dari berbagai literasi, berikut ini telah kami rangkumkan ciri-ciri dari sang wali mastur, atau wali yang tersembunyi. Pertama, mereka seseorang yang low profile. Dalam artian, keberadaan mereka di tengah masyarakat tidaklah terlalu berpengaruh, bahkan dianggap tidak sama sekali. Ketiadaan dan keberadaan mereka tidak begitu menjadi perhatian. 2. Tentunya, mereka seorang ahli ibadah yang benar, taat kepada syariat Islam yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW. 3. Meskipun mereka seorang ahli ibadah, namun seorang aulia yang mastur biasanya tidak tampak kebaikannya begitu pula keburukannya, kemungkinan mereka hidup sebagaimana orang yang lain sebagai petani maupun pekerja bangunan. 4. Mereka seorang ahli zikir. Meskipun dari yang dilihat mereka terlihat beraktivitas, sebagaimana masyarakat pada umumnya, namun hati mereka tidak sekedipun berpisah kepada Allah di waktu jaga, maupun tidur. Dikala duduk maupun berdiri. Dikala siang maupun malam. Mereka tenggelam dalam kemesraan bersama Tuhannya. 5. Hati akan terasa sejuk, ketika memandang ataupun dipandang oleh sorotan matanya. Sebab, seorang ahli zikir sejati yang benar, telah disebut dalam istilah tasawuf, bertubuhkan kalimah akan terpancar jelas di wajahnya. 6. Hati akan terasa sejuk, tatkala duduk atau bercakap dengannya. Sebab, seorang ahli zikir akan menyebarkan energi positif, atau nurul kepada sekelilingnya. 7. Saat melihat sosoknya atau mengingat namanya, atau bahkan terdengar disebut namanya, maka sejenak kita pun ingat kepada nama Allah. 8. Wajah mereka terlihat sedikit kurus, dan wajahnya yang terlihat agak pucat, lantaran renggangnya rusuk-rusuk mereka dari kasur tempat tidur. Dan mereka memperbanyak akan puasa-puasa sunnah, untuk melatih melawan hawa nafsu. 9. Mereka begitu mengagungkan dan memuliakan Rasulullah, sebagai wasitoh mereka wasil kepada Allah. 10. Tidaklah lisan mereka mengeluarkan sepatah dua patah kata, kecuali itu mengandung hikmah. Sekiranya saja kita memiliki kejernihan hati dan atas petunjuk dari Allah, niscaya suatu saat kita diperkenankan bertemu mereka, sehingga dapat mengambil keberkahan kepadanya. Sebab, mereka para aulia adalah khalifah Allah di muka bumi. Mereka para pewarisah Rasulullah, yang namanya diharumkan oleh semua penduduk langit, dan kehadirannya dirindukan pintu-pintu surga. Dalam hadis disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takorubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai, kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, atau perkara-perkara sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar.
Penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Tangannya yang digunakannya untuk memukul. Dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikianlah pembahasan kami tentang kisah para wali mastur, atau wali yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.